Oke, kita sudah kumpul ya Bapak Ibu. Iya Bu, udah masuk room 1. Nah, udah masuk room 1. Oke. Assalamualaikum. Ada Ibu Widya, ada Ibu Tri, ada Ibu siapa ini? Ibu Wiwin ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita bisa bertemu di sini. Kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Selama 2 minggu nih kita akan belajar bersama. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan merasa gimana gitu BIMTEK. Ini menyenangkan kok Bapak Ibu. Jangan membuat kita resah. Jadi insyaallah BIMTEK ini akan membawa Ibu berpetualang dalam nanti bagaimana kegiatan kita setelah ada AKMI. Bapak Ibu kan kemarin sudah AKMI ya di madrasahnya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah semuanya ya? Iya. Sudah. Alhamdulillah. Berarti kita tinggal nunggu nilainya tuh. Anak-anak kita tuh dapat nilai apa nanti. Nah, bagaimana nanti tindakan kita setelah kita tahu nilai anak-anak kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di BIMTEK ini Bapak Ibu akan bersama-sama dengan para instruktur mendapatkan materi pembelajaran, pengalaman tentang bagaimana tindakan kita. Setelah kita tahu diagnosis terhadap anak didik kita, maka Ibu akan harus. Halo, Bu Elin. Iya, Bapak. Gimana, Udah Pak? Udah bisa record ya? Sudah, alhamdulillah. Oke, oh iya. Khawatir belum, makanya saya balik masuk dulu ke sini. Saya balik lagi, Bu. Oke. Iya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini, kegiatan BIMTEK ini untuk mengetahui kita, membekali Bapak Ibu tentang tindakan kita setelah adanya nilai terhadap anak didik kita. Begitu mungkin informasi. Kemarin Bapak Ibu mengikuti pembukaan tidak? Iya. Sudah ada kan bayangan Bapak Ibu, oh, seperti apa nih nanti kita belajarnya. Kemarin dari Ibu siapa tuh? Siapa yang menyampaikan materi? Ibu, kemarin kita telat, Bu. Oh, telat. Bukan, karena kita salah masuk kamar. Tahu-tahu di ruang Jawa Tengah gitu. Jadi kita bingung sampai nyari-nyari itunya ruangannya. Oh, begitu. Iya, kemarin itu semuanya digabung, Ibu, hampir 1000 kemarin itu pesertanya. Jadi hampir ada sebagian yang tidak bisa ikut masuk ke room. Jadinya Bapak Ibu kemarin ada yang akses di YouTube itu bisa ikut di YouTube juga ada kemarin. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk kemarin, mungkin banyak sekali materi atau informasi yang Bapak Ibu dapatkan dari para kemarin kan ada yang membuka itu dari KSKK ya. Kemudian yang menyampaikan materi yang sangat luar biasa itu Ibu Persarini itu yang banyak menyampaikan materi. Dan beliau sangat memotivasi kita untuk aktif dalam kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu nanti jangan sungkan-sungkan ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di madrasah mengenai cara pembelajaran kita. Karena intinya kita ini akan memahami bagaimana dan siapa kita dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, sebentar ya, saya akan share screen tentang materi kita sedikit. Ibu Bapak mengenal tentang keakmiannya. AKMI itu apa sih? Dan bagaimana, untuk apa ada AKMI? Nah, itu kan. Tapi kemarin juga Bapak Ibu sudah mendengarkan sedikit atau mengetahui bahwa AKMI itu, apa itu AKMI?
Asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Iya, betul. Nah, itulah ada asesmen. Asesmen itu penilaian terhadap anak didik kita. Namanya pendidikan pasti harus ada asesmen. Dalam setiap kegiatan pasti ada asesmen, apalagi di lembaga pendidikan. Nah, asesmen ini khusus dikenakan kepada anak didik kita kelas 5. Kenapa kok kelas 5, tidak kelas 1 atau kelas 6? Nah, ini kan jadi pertanyaan Bapak Ibu kan. Kenapa kok di kelas 5? Begitu kan pasti Ibu bertanya-tanya, Bapak juga bertanya-tanya. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian bahwa kita di madrasah itu kan 5 kelas ya, 6 kelas ya Bapak Ibu, di kelas 1, 2, 3. Nah, ketika pembelajarannya ada perbaikan, sebelum mereka keluar dari kelas, meninggalkan madrasah ibtidaiyahnya, jadi dia pengalaman pembelajarannya itu sudah lebih baik, begitu Bapak Ibu. Kalau dulu kan penilaian itu khusus di kelas 6 ya, ujian akhir, ya betul. Nah, sekarang sebelum mereka mendapatkan penilaian atau melakukan ditilai di akhir jenjang pendidikannya, maka harus ada perbaikan-perbaikan terlebih dahulu. Nah, makanya kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah dikenakan untuk melaksanakan asesmen kompetensinya. Nah, dan tahun 2021 baru di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Dan nanti tahun 2022 baru di tingkat MTS, dan itu juga diterapkan, dikenakan kepada kelas 8. Jadi tidak di akhir, berada di tengahnya. Begitu juga di tingkat SLTA-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, baik, di sini akan coba saya mengirimkan ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sini saya akan mencoba share screen ya. Nah, ini. Gimana Bapak Ibu? Ada nggak di layar Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, sekarang sudah, Bu. Oh, udah ada. Oke. Udah ada. Jelas ya Bapak Ibu? Iya. Iya, baik. Nah, inilah Bapak Ibu memahami bersama tentang target BIMTEK kita ini. Judulnya juga BIMTEK Tindak Lanjut AKMI. Jadi setelah ada AKMI, ada tindak lanjutnya tuh. Tidak hanya kita sebatas ditilai anak didik kita, tetapi ada tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan apa langkah kita. Bapak Ibu mempunyai rencana, misalkan mempunyai program untuk mendampingi anak didik kita. Ini bagaimana ini anak kita setelah dapatkan nilainya di A, B, C, atau D. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita akan bersama-sama untuk memahami cara dan mengetahui bagaimana tindakan kita terhadap anak didik kita setelah nilainya keluar. Ya, ini program kita ini, tujuan kita ini adalah memiliki kemampuan, pemahaman yang sama tentang bagaimana tindakan kita sebagai guru kelas 5. Kalau Bapak yang Ibu ditugaskan di kelas guru kelas 5 itu sudah pas. Dan seharusnya itu guru kelas 5. Kenapa? Karena dia yang punya sebagai ujung tombaknya untuk anak didik kita. Aduh, saya mah bukan guru kelas 5, tetapi kan ada 2 tuh Bu ya. Di sekolah itu ada 2 tuh yang ditugaskan. Yang pertama guru kelas 5-nya, yang pertama bolehlah kelas berapa atau operatornya boleh itu siapapun. Tetapi nanti yang berdua itu nanti di madrasah kolaborasi untuk menyampaikan kembali, untuk menerapkan hasil BIMTEK-nya nanti, dan supaya tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu bisa tercapai, begitu. Yang kemudian di sini, nah, apa sih tujuannya AKMI ini? Nah, ini tujuannya adalah
memperbaiki mutu pendidikan madrasah yang lebih bermartabat dan berkualitas. Jadi intinya dengan asesmen itu untuk apa sih? Ya untuk memperbaiki mutu pendidikan. Kalau kita tidak di asesmen murid kita tahu tidak kita punya kemajuan. Begitu kan Bapak Ibu ya? Iya. Nah, Iya. kalau Ibu sudah selesai 1 KD misalkan dalam pembelajaran, coba Bapak Ibu ingin menilai diri sendiri kan? Nah, saya ini berhasil tidak ngajarnya? Kalau ingin tahu kita berhasil dan anak-anak kita mampu untuk memahami materi itu, apa yang kita lakukan? Penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, itu karena standar nasional pendidikan itu kan salah satunya adalah standar penilaian atau asesmen. Kenapa harus ada asesmen? Ya tadi, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kita, kemampuan kita mengajar, kemudian kemampuan anak didik kita sampai di mana. Kalau tidak dilakukan asesmen, ya kita tidak tahu kita berhasil atau tidak, anak-anak kita berhasil atau tidak pembelajarannya, yang begitu. Yang kemudian, nah ini Bapak Ibu di sini kita akan nih terfokus pada 4 ini nanti. Yang pertama ada literasi membaca. Yang kedua ada literasi sains, literasi numerasi, literasi sosial budaya. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendengar dari pemateri bahwa keempat literasi ini tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Ini bersatu padu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi walaupun nanti IP-nya berbeda-beda, instruksinya berbeda-beda, tetapi mempunyai misi yang sama Bapak Ibu. Nah, untuk di literasi membaca, tidak terfokus pada materi, misalkan, oh kalau literasi membaca nih berarti bahasa Indonesia saja, tidak. Nah, atau sains, oh kalau sains khusus di mata pelajaran IPA, tidak juga. Oh kalau numerasi di matematika khusus, tidak juga Bapak Ibu. Semuanya ini terintegrasi pada pembelajaran kita, semua mata pelajaran. Jadi kita samakan persepsi dulu nih. Jangan ada anggapan bahwa literasi ini adalah kurikulum baru. Tidak. Tetap kurikulum yang berlaku di madrasah adalah kurikulum berdasarkan Permendiknas, dan yang untuk PAI itu dari 183 dan 184 itu kan. Nah, jadi ini adalah sebagai bagian dari cara kita belajar dan membelajarkan anak didik kita. Nah, selanjutnya, nah itu untuk sementara Bapak Ibu abaikan dan tinggalkan kebingungan terkait KD. Jadi jangan sampai nanti ketika masuk di BIMTEK ini ya, nanti kita belajar lebih dalam lagi. Oh, ini berarti KD-nya yang mana ya? Apa KD-nya di Permen yang mana? Tidak Bapak Ibu. Ini khusus di KD yang ada kaitannya dengan literasi. Ya, jadi Bapak Ibu jangan merasa bingung dengan KD yang biasa kita ajarkan kepada anak didik kita. Kemudian jangan juga ada pemahaman bahwa ini adanya perubahan kurikulum, ini kurikulum baru, tidak. Bukan Ibu Bapak. Ini bukan kurikulum baru, tetapi merupakan cara untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Itu. Selanjutnya, nah, marilah kita berpikir positif dan lebih futuristik. Jadi kita punya pemikiran yang lebih bagus lagi, supaya begini, kalau kita sudah ada pemikiran negatif tentang sesuatu hal, maka tidak ada hasil yang positif kan? Kalau negatif pasti negatif begitu ya Bapak Ibu. Makanya kita tanamkan dulu pemikiran kita yang positif, bahwa kita ini akan mengikuti BIMTEK untuk menambah wawasan, pengalaman, sehingga akan menambah pengamalan dari apa yang kita alami. Kemudian Bapak Ibu juga melalui IKMI ini dapat mengambil langkah strategis. Nah, di sini tadi kan sudah saya sampaikan Bapak kita ini
akan memiliki kemampuan, kemauan dalam membelajarkan anak didik kita. Saya ingin nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu motivasi ikut BIMTEK ini apa, Pak? Bu? Belajar, Bu. Oh, banyak belajar. Apakah karena terpaksa disuruh Bapak Kepala diberi surat tugas atau gimana? Tidak, Bu. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Aduh, Ya, terpaksa. Panggilan jiwa, Bu. Hah? Panggilan jiwa seorang Ah. pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Bu. Iya, luar biasa. Nah, kalau punya Bapak Ibu punya komitmen dan motivasi seperti itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Bagus, Bapak Ibu harus punya komitmen, punya tujuan ya. Harus punya tujuan kita ini. Jangan sampai waktu kita luang, kita susah payah tuh nyempetkan waktu kita. Ternyata kita hanya setelah BIMTEK tidak ada apa-apanya. Nah, jangan sampai gitu ya Bapak Ibu. Sayang sekali nih waktu kita 12 hampir 14 hari tuh nanti meluangkan waktu. Ibu Bapak punya tugas yang bermacam-macam kan? Iya. Tugas A, B, C, D itu kan di madrasah banyak, apalagi yang aktif di masyarakat. Wah, mungkin Pak Abdurrahman ya aktivis juga tuh di masyarakatnya ya. Ibu Wiwin juga, Pak Sumitra juga ya. Nah, dengan waktu ini kan sayang kalau kita nanti ternyata tidak ada feedbacknya buat kita. Jadi sayang sekali kan. Jadi niatkan, ayo kita bersama-sama punya persepsi, punya niatan, punya komitmen yang sama adalah kegiatan ini kita lakukan untuk perbaikan diri kita sendiri dan peningkatan kemampuan untuk anak didik kita nanti. Begitu Bapak. Jadi nanti banyaklah pengalaman yang dapat Ibu dapatkan. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah memiliki motivasi seperti tadi, Bapak Ibu akan semangat terus. Tidak akan mendengar kata mengeluh kayak ini. Saya berharap seperti itu dan saya juga sama Bapak Ibu seorang guru di madrasah punya tanggung jawab yang besar terhadap anak didik kita. Ya kan? Sama Bu, saya juga guru madrasah. Iya betul di madrasah. Kalau teman-teman yang saya itu dosen-dosen, jadi belum punya tidak ada mungkin sedikit pengalaman untuk bersama anak-anak yang banyak karakternya ya yang sangat luar biasa kan kalau di madrasah. Iya, itulah tanggung Sangat banget. Nah, sangat banget ya Bapak. Tapi kita kan tidak pernah mengeluh ya Bapak Ibu. Iya. Senang aja ya sama mereka. Iya. Iya. Nah, nanti kita sharing dulu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bersama anak-anak di kelas. Kemudian kemarin waktu Happy Teacher Day kalau mereka mengenalnya. Bapak Ibu dapat kata selamat nggak dari anak didik kita? Alhamdulillah. Oh, dapat ya Bu. Nah, Alhamdulillah ada Bu. ada. Berarti mereka perhatian juga pada kita. Iya. Nah, itu harus kita hargai Bapak Ibu. Sebegitu mereka memperhatikan pada keberadaan kita tentunya. Mereka sangat memperhatikan keberadaan sehingga mereka memberikan ucapan selamat. Walaupun dengan ucapan selamat itu harus kita hargai. Ternyata mereka memiliki keinginan, memiliki harapan, memiliki cita-cita dan mereka sampaikan dengan ucapan itu. Selamat Hari Guru Bapak Ibu. Nah, dengan ucapan itu saya juga sangat gimana ya ketika mereka mengucapkan itu, ya Allah, anak-anak yang kecil-kecil menyampaikan kalimat seperti itu sangat luar biasa. Dan saya sampai tidak terasa itu air mata menetes. Semoga mereka hanya doa dan harapan semoga mereka itu menjadi anak-anak yang memang membanggakan kita, membanggakan madrasah, membanggakan keluarganya. Nah, kita lanjut ke sini Bapak Ibu. BIMTEK ini bukan merupakan pendalaman materi untuk mata pelajaran tertentu. Jadi bukan untuk memperdalam bahasa Indonesia di sini itu. Bukan untuk memperdalam matematik, IPA, sosial budaya, bukan. Tapi semua merangkum, semua terangkum. Dari 4 literasi ini akan menjadi senjata Bapak Ibu untuk melakukan pembelajaran nanti.
semua terintegrasi di dalam 4 ini dan semua berfungsi untuk semua mata kuliah. Kemudian BIMTEK AKMI berupaya mengubah mindset. Nah, kita di sini nih mencoba mengubah mindset kita. Mindset yang mana? Mungkin kalau pola pikir kita dulu bahwa pembelajaran itu hanya untuk mendapatkan nilai. Nah, nih sekarang kan mau pas nih kan ya. Bapak Ibu, Ya. apakah terus-terusan memberikan anak-anak dengan latihan-latihan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nih kamu hafalkan yang ini, kamu hafalkan yang ini, nanti keluar materinya soal-soalnya seperti itu. Begitu tidak Bapak Ibu? Iya. Begitu ya. Nah, di sini pastilah begitu Bapak Ibu, karena harapannya mereka nilainya tinggi-tinggi kan. Nah, ayo kita sekarang mengubah pola pikir kita. Kita out of the box, keluar dari box kita yang sudah terbiasa, dari pola kita yang sudah biasa bahwa anak-anak harus punya nilai tinggi. Nah, kita keluar dari zona sana. Apa yang harus kita lakukan? Toh kita belajar harus dapat nilai kan anak-anak? Betul, tetapi tidak menjadi tujuan utama kita dalam pembelajaran bahwa anak didik kita harus nilainya tinggi. Tidak Bapak Ibu. Jangan paksakan anak-anak untuk mendapatkan nilai ujian tertinggi. Nah, nggak tahu tuh kalau di Bapak Ibu dulu waktu musim ujian nasional ada UMBN kan ya, Bu? Ada, Bu. Ada apa yang bersama dinas itu? USBN, Bu. Nah, ada USBN ya dulu. Bapak Ibu suka ini nggak mengadakan privat, mengadakan itu ini supaya anak-anak bisa? Ada, Bu, les tambahan. Nah, betul. Nah, itu juga bagus kita lakukan. Tetapi jangan sampai membodohi anak didik kita. Kita kasih tuh kunci jawabannya. Misalkan ini di negara sana tuh kita mah tidak kan, tidak begitu. Ini mah tidak. Nah, hal seperti itu kalaulah kita memang pernah melakukan seperti itu, ayo kita tinggalkan. Kita tinggalkan sikap kita. Kejadian yang sudah lalu, oke lah, sudahlah. Itu sebagai pembelajaran bagi kita. Tapi untuk ke depan dan mulai saat ini, itu kita tinggalkan. Jadikanlah sekolah, madrasah sebagai wahana untuk mengkreativitaskan anak didik kita. Bukan untuk menjejali anak didik kita dengan kognitifnya saja. Tanpa kita memperhatikan afektifnya, tanpa kita memperhatikan psikomotornya. Kita hanya berharap anak didik itu nilainya selalu 90, 100, tetapi kepribadiannya tidak pernah kita bentuk, tidak pernah kita arahkan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari ini kita sama-sama mempunyai prim yang sama, mempunyai mindset yang sama bahwa pembelajaran itu tidak terfokus pada nilai, tapi kita membuka pembelajaran ini pembelajaran yang bermakna. Begitu. Setuju, Bu, setuju. Ya, siap. Setuju ya, Pak? Setuju ya, Bu, Setuju, ya? Bu. Oke, kalau setuju kita semangat 45. Iya. Kemudian, Bapak Ibu, BIMTEK AKMI berupaya mengembangkan 3 matra secara terpadu. Artinya, nah sudah tadi saya sampaikan, kognitifnya, psikomotornya, dan afektifnya itu harus kita kembangkan secara seimbang. Jangan kita berlaku tidak adil kepada anak didik kita. Artinya apa? Kita hanya fokus pada nilai tanpa tadi memfokuskan anak didik kita kepada ranah yang lain. Menurut teori Bloom bahwa anak didik itu kita kan mempunyai 3 kompetensi yang harus kita kembangkan. Kognitifnya, psikomotornya, afektifnya harus menjadi satu sehingga dia tumbuh menjadi anak yang bisa survive di masa depannya. Tidak tergantung pada nilai.
tetapi dia mempunyai kepribadian yang multi. Nah, itulah kan tujuan bersama ya Pak Bu. Anak didik kita mandiri, anak didik kita mempunyai kemandirian dalam segala hal, termasuk kemandirian ketika dia nanti sudah keluar dari madrasah itu. Tidak tergantung kepada orang tuanya misalkan, tidak selalu tergantung kepada gurunya, tapi dia memiliki kepribadian yang tangguh, tetapi tidak lupa kepada orang tua dan gurunya sebagai orang yang membimbing mereka. Nah, terciptalah tujuan utama dalam pembelajaran di madrasah adalah terciptanya anak yang berakhlakul karimah. Karimah. Iya, betul Bapak Ibu. Karena kita lihat kan anak-anak kita sekarang, apalagi setelah masa pandemi ini, dan masih kita berada di masa ini, kita kan banyak, ya, apa ya Pak Bu, anak-anak kita banyaknya sepertinya di luar gitu. Bapak merasakan betul. tidak Bapak Ibu? Oh iya betul, Iya. Bu. Nah, itulah Banyak. makanya di sini tanggung jawab kita itu semakin besar Bapak Ibu. Kita jangan sampai enak nih ngajarnya kita di rumah, bisa bari nyantai-nyantai, anaknya di mana gitu, kitanya di sini, anaknya di sana. Nah, seperti itu. Tetapi kita justru punya tanggung jawab yang semakin luas. Karena membawa anak didik kita berada di wahana yang luas. Tidak, kalau kita di madrasah kan kita bisa melihat anak didik kita tuh kegiatannya seperti apa, mereka berbicaranya bagaimana. Tetapi ketika di luar, apakah kita bisa mengontrol mereka dengan benar, dengan baik, dengan sempurna? Tidak kan ya Bapak Ibu? Nah, Iya. inilah tugas kita. Kerjasama yang baik antara kita dan orang tua harus terjalin. Komitmen kita dengan orang tua harus sejalan. Bahwa anak didik kita itu tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab madrasah, tidak hanya tanggung jawab kepala madrasah, tidak hanya tanggung jawab wali kelasnya, tetapi terpadu antara madrasah, orang tua, dan lingkungannya berada. Ketika semuanya terpadu menjadi satu, maka terciptalah pembelajaran yang bisa menciptakan kreatif bagi anak didik kita dan inovatif. Ternyata berat ya Bapak Ibu jadi guru itu. Sangat berat, Bu. Ya, betul. Tapi ini adalah tugas mulia Bapak Ibu. Jadikanlah kita sebagai motivasi lillahi ta'ala. Insya Allah. Amin. Apalagi misalkan nih, gajinya juga nggak seberapa kan gitu ya Bapak Ibu, misalkan. Gajinya juga tidak seberapa. Ya Allah, dikasihnya 2 bulan 1 kali misalkan. Ini kan itu sangat menyedihkan. Tetapi karena tujuan kita yang mulia, Allah akan memberikan keluasan rezeki. Insya Allah Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu jangan khawatir. Saya juga di sini ada rekan-rekan yang masih ya honorer, katakanlah misalkan ya, tenaga yang tetapi mereka tanggung jawabnya sangat luar biasa. Saya selalu bangga kepada mereka yang begitu besar tanggung jawabnya. Mereka punya keinginan yang sama dengan kita. Nah, inilah madrasah. Madrasah itu kan banyaknya swasta ya Bapak Ibu. Bapak Ibu di negeri atau swasta? Saya swasta, Bu. Oh, itu sama ya Bapak Ibu. Tapi Ibu, Bapak jangan pernah merasa rendah diri atau justru swasta itu yang lebih maju sekarang. Ya. Bapak Ibu muridnya banyak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ya, di Ibu Kurniati berapa muridnya? 23. Kelas 5-nya. Oke, seluruhannya berapa, Bu? 200-an kurang lebih. Alhamdulillah, tuh kan 200. Ibu Esti berapa muridnya? 185 Bu Elin. Soalnya sekolah lulusin 1 angkatan. Jadi sekolahnya masih baru. Oh, begitu. Luar biasa itu. Ya. Abdurrahman? Kalau di saya halo. itu 328, Bu. Wah, Halo. alhamdulillah luar biasa Pak Abdurrahman. Halo. Halo juga, siapa ini? Ada yang mau masuk atau gimana ini? Nah, itulah ya Bapak Ibu. Jadi
kita memahami kondisi anak didik kita. Kita pahami dulu kondisinya. Karena kita yang berperan aktif di sana. Karena anak didik kita kan karakternya beda-beda ya. Iya, betul Bu. Kalau kita ada yang 300, yang 200, yang 187. Wah, kita tidak terbatas untuk satu kelas kan? Oh, saya mau wali kelas 5, udah aja saya mengurus kelas 5 aja. Tidak begitu kan ya Bapak Ibu? Tapi ketika anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada, kitalah anak ibunya, kitalah ayahnya bagi mereka. Jadi pribadi kita, sikap kita, cara bicara kita adalah bagian dari cara pembelajaran. Itu harus kita camkan. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, hanya sharing saja. Karena juga sama, kita sama seorang guru di madrasah pasti punya pengalaman yang sama. Ya. Kemudian kita juga di sini Bapak Ibu dengan literasi. Nah, tadi kembalilah bahwa nanti di BIMTEK ini kita akan bersama-sama di literasi membaca, di literasi numerasi, sains, dan sosial budaya. Apa sih fungsinya untuk belajar literasi membaca? Nah, diharapkan anak didik kita dapat mengembangkan kemampuan ini nih Bapak Ibu. Intinya mereka mengembangkan kapasitas diri sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Jadi tidak hanya kita, anak didik kita ini, kamu ini orang Indonesia, tidak mengenal dunia lain, bukan. Tapi kita di pelajaran ini, mereka memahami. Kalau mereka tidak mampu, kurang mampu dalam berbahasa, dalam literasi membaca, tentu mereka akan ketinggalan. Jadi kita harus meningkatkan di literasi membacanya. Kemudian sehingga nanti diharapkan mereka berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, di literasi numerasi ini tujuannya berpikir, menggunakan konsep, prosedur. Jadi tidak hanya dia mampu mengenal bahwa 1 ditambah 1 matematika dengan perkalian, pembagian, penjumlahan itu hanya terfokus ke sana. Tetapi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tuh caranya? Nah, itu terserah Bapak Ibu nanti. Bagaimana mengintegrasikan perkalian, penjumlahan, mengenal kubus, mengenal ruang, dan sebagainya, volume, dan dia mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyatanya dia nanti. Kadang gini kan Bapak Bu, ada anak yang cerdas matematikanya, nilainya bagus, tetapi ketika dia dibawa keluar rumah, keluar ruangan dari sekolah, dia tidak paham bagaimana cara menghitung. Misalkan disediakan oleh kita bahan-bahan yang tidak ada di materi itu, kan bingung jadinya anak-anak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai matematika itu hanya sebatas di dalam kelas, tetapi harus dijadikan sebagai ilmu yang membantu dia bisa hidup. Selanjutnya, nah ini di literasi science dapat mengembangkan kemampuan sehingga anak itu berhati-hati. Nah ini kan ya Pak Bu, yang kita tanamkan kepada didik kita itu adalah cermat, hati-hati, tanggung jawab, percaya diri, dan mampu menilai dirinya sendiri. Itu dengan sains. Kok dengan sains menilai diri sendiri? Ya iya, karena semua materi itu pada intinya akan kembali pada diri sendiri kan. Tidak terbatas dia paham secara kognisi saja, tetapi harus menjadi bagian dari perkembangan yang dia alami. Karena pengalaman itu sangat mahal ya Pak Bu. Iya, ya betul. Ya. Nah, di sini bagaimana kita memberikan pengalaman yang luar biasa kepada didik kita. Sehingga terbentuk jiwa mereka itu jiwa yang memang tidak hanya belajar calistung saja. DDCH kan dulu ada istilah DDCH ya.
duduk, apalagi dengar, catat ya, kemudian hitung. Nah, tidak seperti itu. Tetapi mereka mampu menjadi pribadi yang multi. Artinya apa? Ya tadi, ada kehati-hatiannya, ada tanggung jawab, ada motivasi tinggi, dan mampu menilai diri sendiri. Kemudian kita harus mendorong mereka untuk memiliki rasa ingin tahu. Kalau gurunya saja diam, tidak ada greget untuk belajar, bagaimana anak-anaknya? Nah, jadi intinya kembali kepada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Anak-anak akan semangat kalau kitanya semangat, begitu kan? Coba kan Bapak Ibu merasakan kalau masuk kelas kitanya bad mood, anak-anaknya gimana? Iya. Takut, Bu. Iya, malah takut, malah kita marah-marah gitu. Anak-anak kok Bapak marah-marah, masuk kelas Ibu marah-marah dari tadi misalkan. Kok saya yang kena marah? Nah, jadi kan anak-anak menilai kita jadi orang pemarah. Jadi semuanya jangan sampai membawa masalah ke dalam kelas. Sehingga anak-anak tidak mood untuk belajar, malah takut belajarnya. Nah, itu. Jadi kita juga yang harus memulai ya. Memberikan stimulus, memberikan respon yang positif kepada anak didik kita. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita punya berapa menit lagi ya Bapak Ibu? Kita 15 menit aja ya Bu sebelum kita mengadakan tanya jawab. Nanti saya mau mendengar nih Bapak Ibu pengalaman seperti apa dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang AKMI ini ya. Nanti saya. Oke, sedikit lagi ini saya sampaikan. Nah ini, kemampuan yang didapatkan itu harus menjadi ruh, ya, yang menjiwai seluruh mata pelajaran. Jadi keempat literasi yang akan kita pelajari nanti itu harus menjiwai dan menjadi ruh pada semua mata pelajaran. Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan semua mata pelajaran yang kita sampaikan di kelas itu harus menjadi diruhkan atau dijiwai dengan 4 literasi tadi. Kemudian arah BIMTEK tindak lanjut AKMI ini bukan pendalaman materi untuk 4 mata pelajaran, tetapi menumbuh kembangkan kemampuan berliterasi yang berdampak pada berbagai mata pelajaran. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu kita persamakan persepsi bahwa AKMI ini, BIMTEK AKMI ini bukanlah untuk menyampaikan, untuk membuat kurikulum baru, untuk mempelajari kurikulum baru atau materi baru dari materi-materi yang kita sebutkan. Tetapi 4 literasi ini harus menjadi ruh, harus menjadi jiwa yang menyeluruh terhadap semua mata pelajaran yang kita sampaikan di kelas. Begitu Bapak Ibu, bagaimana bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kita ini buka dulu ya sesi tanya jawabnya atau sharing apalah Bapak Ibu mau menyampaikan apa atau ada pengalaman atau ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Oke, dimulai dari siapa dulu? Apa Ibu Esti, Ibu Pak Abdurrahman, Ibu siapa ini nggak kelihatan namanya? Ibu. Oke, saya stop dulu ini ya. Enggak, saya Bu. Oke, silakan Ibu Wiwin. Baik Bu. Kemarin kan kelas 5 sudah melaksanakan AKMI ya Bu ya? Iya, betul. AKMI sudah selesai dilaksanakan, tetapi BIMTEK-nya baru sekarang gitu. Oke. Ya, jadi kemarin itu saya benar-benar kurang, maksudnya belum begitu paham ya, asal ikut aturan saja gitu. Jadi ngikutin apa kata yang dapat informasi itu kan dari operator ya, selaku proktor begitu. Jadi memang ini jadinya ibaratnya pelaksanaannya mah sudah, BIMTEK-nya baru sekarang gitu. Oke, itu pertanyaannya. Iya. Oh Kok iya. bisa begitu gitu. Betul. Ya. Ada yang lain dulu atau dijawab dulu pertanyaan Ibu Wiwin? Saya oke? Oke, silakan Pak Oman. Kamu dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahman. Gimana, Bu, Pak? Ya, kebetulan kan saya wali kelas 3, Bu. Oh, begitu, iya. Cuman kebetulan untuk kelas 5 tidak bisa mengikuti kegiatan. Kemudian yang pada pelaksanaan AKMI yang kemarin, saya sebagai teknisi membantu proktor. Iya. Nah, di situ ketika dilihat di beberapa soal si anak-anak, yang pertama itu mereka jenuh melihat soal karena hampir semua soal itu, Bu, panjang-panjang. Nah, itu Betul, maksudnya panjang-panjang, apa ya. gitu. Jadi kalau mau bertanya itu panjang, baca dulu hampir 1 halaman gitu. Nah, itu terutama di literasi. Apakah memang itu arahnya literasi harus seperti itu bentuk soalnya, atau ada misalkan cara tersendiri supaya tidak jenuh si anak. Nah, mungkin itu saja, Bu. Terima Iya, kasih. baik. Ada lagi yang lain, satu lagi penanya, Ibu Widya? Ya, Iya, baik. alhamdulillah dengan adanya BIMTEK AKMI ini, saya sangat bersyukur meskipun AKMI sudah dilaksanakan kemarin, sudah selesai. Mungkin pertanyaan saya yang sesuai yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kelas 5 ini sekarang merupakan ujung tombak dari MI ya. Tapi untuk kelas 6, kebetulan saya guru kelas 6, saya hanya mewakili kelas 5. Apakah nanti ada UASBN, UN, dan lain-lain untuk pelaksanaan kelas 6 atau tidak? Meskipun guru kelas 6, tapi alhamdulillah saya kemarin juga sebagai proktor ya, pelaksanaan AKMI bagi saya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih sama-sama Ibu Widya. Baik, kita ini dulu ya, kita jawab satu persatu dulu nanti supaya ini. Tadi pertanyaan pertama dari Ibu hampir sama ya dengan Ibu Widya. Tadi adanya BIMTEK, kemudian gini. Memang benar, kita ini AKMI-nya, asesmennya kan sudah. Kok kenapa asesmennya sudah dilaksanakan, kok BIMTEK-nya baru kali ini? Nah, inilah Bapak Ibu. Makanya kenapa ketika sebenarnya Ibu ini sudah berjalan beberapa waktu. Sudah ke blended ketiga ini. Berarti sudah ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah lebih awal itu. Karena kita kan se-Indonesia. Jadi di waktu gitu tidak bisa bersamaan sekaligus. Nah, kenapa? Ini BIMTEK ini namanya juga BIMTEK tindak lanjut. Nah, berarti tindak lanjut dari apa? Tindak lanjut dari asesmen, dari AKMI itu. Jadi jangan sampai ketika ada asesmen, toh stop saja kita ada asesmen, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, makanya kegiatannya AKMI dulu, baru sekarang BIMTEK. Nanti setelah BIMTEK ini, Bapak Ibu kan nanti keluar tuh nilai dari AKMI. Setelah diketahui nilai si anak ini A, B, C ternyata nilainya di 4, misalkan yang D ada nilainya di 10 atau bagaimana, nanti Bapak Ibu sudah punya bekal nih dari BIMTEK ini, punya bekal, punya senjata untuk menindaklanjuti bagaimana nih anak ini yang di tingkat ini, bagaimana kita belajarnya. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu. Makanya secara sekaligus kita tahu dilaksanakannya itu secara nasional, Bu. Ini nasional sifatnya, tidak per daerah. Tetapi karena waktunya memang tidak mungkin untuk sekaligus nasional dalam waktu yang bersamaan, makanya di waktunya berbeda-beda. Tetapi terus-menerus Bapak Ibu. Fungsinya tadi untuk segera menindaklanjuti, memberikan obat gitu kan, memberikan obat. Kalau dia sakit kan, misalkan sakitnya di sakit flu, ketemunya ternyata ini sakit flu, kita sudah tahu nih obatnya. Kalau sakit ini nih obatnya. Jadi nanti benar-benar Ibu itu langsung dapat ilmunya, langsung Ibu aplikasikannya gitu. Makanya ada AKMI dulu baru BIMTEK begitu Bapak Ibu. Nah, itu sama ya pertanyaan. Bagaimana Ibu Wiwin? Ada Ibu Wiwin? Iya. Oh, bagaimana? Paham? Gak usah di ini? Jadi memang nanti mah untuk nilai memang keluar ya berarti ya? Iya, ada nanti keluar. Iya, kemarin kan belum ada tuh. Belum. Belum ada, Bu.
Oh, begitu. Iya. Oke, baik. Nanti Ibu dapat nilainya, setelah itu Ibu sudah tahu cara-caranya, langsung diobati itu. Begitu. Amin. Ya, iya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan Pak Oman. Nah, tadi kok cenah soalnya panjang-panjang, itu kan ya Pak Oman? Apakah memang seperti itu? Iya, ini kan kita untuk meningkatkan literasi. Karena apa? Karena dari dulu kita itu kalau memberikan pertanyaan kepada anak kan togmol. Terang kan togmol Bapak Ibu, orang Sunda kan? Ya, terang. Togmolnya. Langsung iya. Misalkan ada berapakah jumlah sholat asyar misalkan? 4 kan anak teh langsung. Jadi tidak hanya sebatas kognitif saja anak itu. Tidak tahu apa fungsinya 4 rakaat itu. Tidak begitu kan ya Pak Bu? Nah, Iya. dengan pembelajaran sekarang anak didik itu begini Pak. Sebenarnya latar belakangnya itu karena ternyata hasil PISA itu Program International Student Assessment yang dilakukan secara internasional, ternyata hasil literasi murid kita itu, anak didik kita itu ternyata berada di paling bawah. Ranking kedua dari bawah Bapak Ibu. Kan menyedihkan sekali. Iya. Nah, ternyata cenah anak orang teh palalinter teh palalinter kognitif saja. Ketika diberi bacaan panjang mah cenah teh dibaca. Nah, begitu. Iya, betul. Nah, sekarang kita belajar untuk berliterasi. Jangan sampai seperti kejadian-kejadian yang telah lalu, anak hanya dijejali dengan kemampuan kognitif saja. Tanpa kita menghiraukan, tanpa kita memperdulikan anak ini nanti setelah tahu tentang bacaan sholat itu bagaimana, nah gitu ya mungkin Bapak Ibu. Jadi kenapa soalnya panjang-panjang? Karena dituntut ada kemampuan berliterasi, Bapak. Oh iya. Gurunya juga atau udah kesel macan lagi komo anak-anak. Ya, benar. Karena kita tidak terbiasa membaca mungkin ya, Pak Bu. Betul, saya juga merasakan. Iya, betul. Kalau macetnya ujung ngantuk ya, Pak Bu. Iya, ngantuk. Kecuali baca WA ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ayo kita mulai dari diri kita sendiri, banyak membaca supaya anak itu senang baca. Ketika dia senang membaca, banyak baca buku, banyak materi yang panjang banyak itu dibaca dengan teliti, dengan seksama, dia paham apa yang dia baca. Tidak sekedar membaca. Nah, jadi ada mengetahui, memahami, dan menginterpretasi dari apa yang dia baca. Gitu. Makanya memang benar Pak, soalnya panjang-panjang, pusing jadi nanya anak ke sini nah emang itu. Nanti akan terlihat oh anakku ada di mana nih nilainya, baca yang panjang-panjang mana nilainya, nanti ada Pak Bu. Iya. Begitu Bapak, benar. Dengan literasi ini soalnya seperti itu, luar biasa kan soalnya Bapak Ibu ya? Iya, sangat luar biasa Bu. Gurunya juga pusing bacanya. Nah, itulah salah satu cara bagaimana anak mulai memahami bacaan. Gitu. Melalui bacaan. Sip. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Jadi sudah bisa kita ininya. Oh, atau karunya budak teh banyak maca. Justru kita harus memberi mata dengan bacaan. Iya. Mungkin dari pertanyaan Bapak Ibu tadi bisa dipahami ya jawaban saya. Insya Allah. Bu, sangat paham. Terima kasih. Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 kurang. Kita punya waktu 5 menit lagi nih. Mungkin ada yang perlu Ibu sampaikan lagi Bapak Ibu? Boleh di luar materi, Bu? Oh, boleh silakan. Ada apa Ibu? Kan kita berangkat jauh ya ke Bandung. Ya, betul. Mempersiapkan mungkin dari rumah yang apa saja yang harus kita bawa kan takutnya di sana kita bingung gitu nggak bawa. Oh iya Bapak Ibu baik. Terima kasih. Ibu dari mana Ibu? Dari Bogor. Bogor? Iya Bogor ya. Bapak Ibu yang harus dipersiapkan tentu nanti Ibu mau naik apa? Mau naik transportasi umum kan? Atau diantar? Naik bis insya Allah. Oh iya bagus. Nah
kalau memang kalau yang naik kereta itu biasanya harus ada antigen. Berarti harus mempersiapkan dulu antigen. Kemudian kalau misalkan naik bis itu biasanya minta antigen nggak? Surat keterangan antigen tidak? Enggak tahu, saya udah lama nggak Enggak, Bu. naik bis. Oh enggak. Nah, Enggak. Bapak Ibu. Enggak, Bu, biasa. Oh enggak ya. Bapak Ibu Enggak. cukup aja dengan hasil apa? Hasil vaksin ya. Vaksin aja. Sertifikatnya, ya betul. Iya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau naik kereta atau naik pesawat ke Bandung, itu harus pakai antigen atau PCR. Tapi kan semuanya pasti naik bis ya, bis atau pribadi ya. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa tuh untuk mengirimkan kan apa kalau di bis ada apa? Tiketnya. Ya, betul. Ibu jangan buang itu, nanti kan di-upload. Diminta oleh bagian LSP sebagai bahan dijadikan nanti untuk mengganti transportasi Bapak Ibu, begitu biayanya. Kemudian yang harus Bapak Ibu persiapkan juga ya pakaian secukupnya saja, jangan semuanya dibawa. Kita di sana perhitungkan 4 hari kan, oh berapa kali ganti nih, jadi Bapak Ibu sudah lebih paham. Kemudian alat tulis, bolehlah Bapak Ibu menyiapkan, dan jangan lupa laptopnya. Kalau itu senjata Bapak Ibu, jangan sampai baju dibawa, laptopnya ketinggalan, ya gitu ya. Nah, Kalau printer nggak usah. nggak usah. Nanti Terus Bu, kalau saya kan misalkan laki-laki, kalau saya kan dari Garut ke Bandung itu bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Misalkan dengan, nah itu yang mesti tidak harus antigen ya Bu? Nggak usah ya. Tetapi kalau kita kan ini ya masih di satu provinsi begitu, jadi kayaknya insya Allah tidak. Tapi Bapak Ibu kalau nanti masuk hotel, persiapkan aja itu sertifikat vaksin sama vaksin aja ya Bu. Ya, betul. Tapi kalau nanti diminta ada biasanya disiapkan di hotel oleh LSP untuk antigen kalau misalkan. Oh iya. Iya, terima kasih. Ibu punten. Ya, Mangga. Yang berangkatnya dengan tadi itu kan kayak Bapak Oman mau pakai motor misalkan, atau kita pakai kendaraan pribadi. Untuk buktinya apakah pada saat isi bensin struknya disimpan apa gimana? Iya betul, bisa. Bisa minta untuk itu faktur pembelian. Tapi kalau saya dulu nggak bisa, tapi sekarang mungkin lebih dipermudah lagi. Oh iya. Yang penting Bapak Ibu bisa, semua pengeluaran Bapak Ibu bisa diganti ya. Jangan sampai Bapak termasuk Ibu ini Bu, termasuk bekas itu Bu, kuota gitu. Ya itu diganti Pak. Oh iya. Iya. Ganti, insya Allah. Walaupun yang penting Bapak Ibu itunya aja buktinya ya, bukti fisiknya sampai hilang. Gitu. Karena nanti kan ada tempat upload ya, upload untuk berkas-berkas yang Bapak Ibu. Mungkin itu ada yang lain? Mungkin nanti untuk literasi sains dan matematik, numerasi mungkin ada yang harus dipersiapkan, tapi entah nanti ada pengumuman ya di grup kalau memang ada. Tapi kalau insya Allah sudah dipersiapkan oleh panitia. Insya Allah. Yang penting Bapak Ibu sehat ya. Insya Allah. Jangan sampai Bapak Ibu ngedrop. Sayang sekali kan di tempat udah ini Ibu malah ngedrop sakit. Jadi Ibu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu disiplin menjaga diri kita. Karena itu adalah bagian dari kewajiban kita terhadap diri kita. Dan selalu berupaya untuk sehat. Berdoa. Mudah-mudahan kita mengikuti kegiatan ini dengan keadaan yang menyenangkan, tidak menjadi beban bagi kita.
kalaupun ada tugas, itulah namanya sebuah proses ya Bapak Ibu. Jangan mengeluh dengan tugas. Pasti Bapak Ibu dapat banyak tugas tuh. Nanti LMS-nya, aduh ini gimana nih, aduh harus selesai. Ya begitulah. Namanya juga proses, harus kita tempuh. Kalau tidak mau berproses, mana mungkin kita berhasil kan? Jadi intinya sekarang, ayo. Kata Bapak Ibu udah cek email belum? Belum. Oh, belum. Sudah dicek belum ada. Oh, belum ada. Oke. Tapi Bapak Ibu langsung aja ini ya. Searching ini sekolahmu. Akun sekolah kemenag.sekolah.mu itu coba cari dulu. Ya. Sekolah Kemenag .sekolah.mu. Nanti coba itu ya dibuka, kita nanti kan ada tuh maka masuk ke akun sekolahmu nanti. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dapat password ataupun kalau Bapak Ibu mau belum ada tuh bisa langsung nanya ke instruktur ya, boleh. Entah nanti kita bantu. Kalau memang belum dari beberapa, karena beberapa jam ke depan itu sebenarnya Bapak Ibu sudah harus bisa membuka, LMS. Nah, Sekolah Kemenag MI, Bu? Sekolah kemenag.sekolah.mu. Oh, sekolah. Iya. Nanti setelah itu Bapak Ibu lihat, nanti kan harus punya password untuk masuk ke sana. Nanti Bapak, kalau tidak ada email masuk, nanti bisa langsung bertanya kepada instruktur untuk dibantu. Begitu Bapak Ibu. Iya, gimana? Sudah bisa dipahami kan? Insya Allah. Iya, baik. Dan tolong ya Bapak Ibu, kalau memang ada kenalan teman Bapak Ibu yang memang masuk di blended 3 dan berada di kelas 136, 137, 138, Ibu kasih tahu ya supaya cepat bergabung, supaya informasinya tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain begitu. Iya. Kalau sudah kumpul kan kita enak menyampaikannya, enggak sebagian-sebagian gitu. Iya. Iya, Bu. Bentar ya, saya mau konfirmasi dulu ke Pak Arif. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada yang belum kurang paham atau ada suatu hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, tidak boleh sungkan-sungkannya Bapak Ibu. Bapak Ibu sampaikan saja di grup supaya semuanya bisa mengetahuinya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tetap semangat, dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, kita tutup aja kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Sudah, Ibu. Oke. Bapak Ibu boleh live ya, boleh. Baik, Ibu. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.